Haleluya, 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 haleluya. Sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia, lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam keadaan apapun kita diminta untuk berbuat baik. Dalam keadaan apapun kita diminta untuk mengambil keputusan digerakkan oleh belas kasih, melakukan tindakan untuk membuat suasana menjadi lebih baik. Dalam hal ini dibutuhkan kelenturan. Kelenturan adalah tanda kekuatan dan kerendahan hati, sekaligus juga keluasan dalam berpandangan. Semakin luas pandangan seseorang, semakin lentur dia dalam pengambilan keputusan. Tetapi semakin rigid, semakin keras terhadap keputusan dan hukum, seringkali justru melupakan cinta kasih yang mendasari semangat dari hukum itu. Karena itu perlu kembali kepada dasar-dasar ketika harus melaksanakan perintah atau hukum. Kalau melaksanakan perintah itu dan kemudian membuat orang bisa mengalami cinta kasih Tuhan yang lebih besar, maka tetap harus dilakukan, meskipun kadang-kadang tidak sesuai persis dengan peraturan. Karena semangat dari peraturan adalah kasih Allah sendiri.
Berbuat baik itu tidak ada hukum yang melarangnya. Tetapi apakah berarti kita boleh sembarangan dan melanggar hukum? Tentu tidak. Karena hukum itu dibuat supaya cinta kasih bisa dijalankan, supaya cinta kasih bisa terlaksana dan terjamin pelaksanaannya. Karena itu tetap perlu mematuhi peraturan dan hukum demi tujuan cinta kasih yang sama. Hanya kalau kemudian peraturan itu menghambat cinta kasih, nah itu yang perlu dipikirkan dengan bijaksana. Karena itu yang utama juga harus diperhitungkan adalah motivasi dalam bertindak. Apakah saya digerakkan oleh cinta kasih? Apakah saya digerakkan untuk memperbaiki situasi? Apakah saya sungguh-sungguh mengambil keputusan supaya keadaan menjadi lebih baik? Apakah saya sungguh-sungguh bertindak sehingga kasih Allah menjadi nyata? Itu yang paling penting. Karena itu Tuhan memberi contoh, bukan sekedar melanggar hukum Sabat. Hukum Sabat tetap dihargai. Tetapi hukum Sabat dikembalikan pada fungsinya, yaitu untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan manusia. Bahkan sebetulnya hukum Sabat itu baik sekali. Santo Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan, lunturnya penghormatan terhadap hari Minggu tanda bahwa cinta kita kepada Tuhan juga berkurang. Zaman dahulu hari Minggu itu orang sungguh-sungguh istirahat. Semuanya untuk Tuhan, tidak bekerja di hari Minggu. Berdoa, berkegiatan di gereja untuk hari Tuhan. Dan orang merasakan itu, betapa hari Minggu itu penting. Tetapi seiring berjalannya waktu, hari Minggu sama saja bekerja, hari Minggu sama saja melakukan hal-hal yang biasa, sehingga kesan bahwa hari yang dikhususkan untuk Tuhan sudah mulai luntur. Itu juga perlu kita renungkan. Tetapi memang tidak berarti bahwa kalau kita tidak menghargai hari Minggu karena melakukan tindakan kasih, kita bersalah. Karena penghormatan pada hari Sabat, hari Tuhan, tujuannya sama, supaya cinta kasih Allah menjadi semakin nyata. Bagi kita yang penting justru prinsip yang harus kita pegang. Dalam segala hal, cinta kasih harus utama, harus nomor satu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan bertindak bijaksana, supaya memang hukum yang kita jalankan justru menjamin pelaksanaan kasih. Kalau sampai terjadi pertentangan manusia, martabat manusia dan kasih harus didahulukan. Kita mohon rahmat Allah supaya mempunyai kebijaksanaan, sehingga kita tetap bisa mewujudkan kasih Allah dalam hidup kita yang nyata. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, terutama atas kasih-Mu, agar kami dapat mengalami kehadiran-Mu yang nyata dalam hidup kami. Semoga karena iman kepadamu, kami mengambil keputusan berdasarkan cinta kasih. Kami membawa kebaikan kepada sesama, dan semoga Engkau berkenan atas kehidupan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.